Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'asama al-quluba min ad-dhalali wa masaribit tafahah. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala kulli khairin wa fadlin wa ziyadah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ghamara an-nufusa bil iman wa sa'adah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qudwatul musla fil hukmi wal qiyadah. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kepada kita nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat waktu yang bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan di dalam ketaatan kepadanya. Dan ini adalah satu nikmat yang harus kita syukuri, satu nikmat yang harus kita jaga, yaitu nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita masih mudah untuk bisa melakukan ketaatan kepadanya di saat banyak manusia terlalaikan dengan aktivitas keduniaannya. Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab yang sudah kita selesaikan, yaitu Al-Kabair, dan kita berlanjut kepada kitab selanjutnya, yaitu Tarhibul Qulub bi Dzikri Adrarid Dzunub. Tarhibul Qulub bi Dzikri Adrarid Dzunub. Ini adalah sebuah tulisan yang banyak merangkum di dalamnya daripada kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka pembahasan kita pada saat ini dan insyaallah akan bersambung sampai dengan mudah-mudahan Allah takdirkan bisa menyelesaikan pembahasan kitab ini, Tarhibul Qulub bi Dzikri Adrarid Dzunub, atau bahasa kita yang mudah untuk bisa kita pahami adalah efek positif. Tarhib sebenarnya adalah makna daripada menakuti, memberikan peringatan. Jadi hati ini dibutuh yang namanya peringatan. Tarhib, rahaba yurahibu, berasal dari rahaba yurahibu, artinya menakuti, menakut-nakuti, memberikan peringatan. Hati diberikan peringatan dengan apa? Bidzikri adrarid dzunub, dengan mengingat, dengan kita mengkaji bahaya daripada dosa. Jadi sejatinya dosa, kemaksiatan itu mengundang bahaya, mengundang kemudaratan, berdampak negatif, mengundang kerugian tidak hanya bagi hati tapi juga bagi tubuh. Tentunya yang lebih parah adalah bahaya untuk hati kita. Jadi yang namanya
dzunub, dosa atau kemaksiatan itu membahayakan bagi hati dan juga bagi tubuh. Sebagaimana dampak dan efeknya sudah bisa kita rasakan. Tatkala kita melakukan sebuah dosa atau kemaksiatan atau kesalahan, maka hati ini akan menjadi hampa, menjadi sepi. Kita bisa merasakannya. Kalau kita bisa merasakannya, maka bersyukurlah karena kita masih memiliki hati yang hidup. Karena ketika hati itu masih hidup, ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa sempit, tak nyaman. Kita merasakan hampa, sepi, karena kita telah menjauh dari Allah. Kita telah menjauh dari petunjuknya. Kita telah meninggalkan barisan orang-orang yang bertakwa. Maka buku ini adalah kumpulan daripada apa-apa yang bisa kita ambil manfaatnya, terutama adalah efek positif ya, daripada kita mengingat bahaya dosa bagi hati kita, agar hati kita tidak menjadi hati yang mati karena kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembahasan ini dengan muqaddimah yang dibawakan oleh penyusun buku ini atau penulis, kita sedikit melihat pernyataan daripada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tentang dampak buruk daripada kemaksiatan atau dosa. Apa saja yang bisa ditimbulkan daripada dosa atau kemaksiatan? Dosa dan kemaksiatan tidak hanya menodai hati, tetapi dia juga bisa mempengaruhi hal lain seperti rizki, ilmu, dan juga hubungan antar sesama manusia. Karena dosa yang dilakukan, maka efeknya akan menimbulkan tadi, hati menjadi ternoda, kemudian rezeki menjadi tidak lancar, menjadi sempit, kemudian ilmu tidak bisa kunjung bisa merasakan nikmatnya ilmu, atau hafalan menjadi susah karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan, dan juga tentunya akan menimbulkan dampak buruk kepada hubungan antar sesama manusia. Nah, kemaksiatan ini ibarat racun sehingga bisa merusak kehidupan dunia dan akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Fama yanbaghi an yu'lam anna adz-dzunuba wal ma'asi tadur." Yang harus diperhatikan, yang harus kita ketahui bahwasannya dzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan, tadur, pasti menimbulkan kerugian, kemudaratan. Walabud, dan ini adalah satu kepastian, kata Ibnu Qayyim. Anna dhararaha fil qalbi kadhararis samumi fil abdani ala ikhtilafi darajatiha fil dharar. Kemudaratan atau kerugian atau dampak buruknya bagi hati terutama, kata Ibnu Qayyim, kadhararis sumum, sebagaimana dampak buruk daripada racun di dalam tubuh, di mana racun itu ketika sudah masuk ke dalam tubuh memiliki tingkat kemudaratan yang beragam. Ada yang seketika mematikan, ada yang mungkin dia merusak pelan-pelan. Seperti itulah. Jadi ibarat dosa dan kemaksiatan itu diibaratkan seperti racun yang memiliki kemudaratan, dampak buruk bagi tubuh dengan tingkat keberagaman kemudaratan yang ditimbulkannya. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Adakah bisa kita temukan kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat ini yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Tidak mungkin kita bisa dapatkan. Jadi sejatinya kehinaan serta penyakit yang ada di dunia dan di akhirat
yang akan kita rasakan pula nanti di akhirat, itu sebab utamanya adalah dosa dan maksiat. Ya, sebagaimana bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa bentuk dosa, apa bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, maka akan berdampak kepada kehidupannya, badannya, hatinya. Badan menjadi rusak dengan sebab dosa yang dilakukan. Apa bentuk dosanya? Ya, perzinaan, minum khamr, merokok. Ya, seketika akan berpengaruh kepada tubuh. Durhaka kepada orang tua. Apapun bentuk dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan terlebih adalah syirik. Ya, jadi di buku ini nanti juga di akhir halaman-halaman akhir itu juga akan disebutkan beberapa dosa yang memiliki pengaruh yang besar, ya. Atau bisa kita katakan sedikit flashback dengan apa yang kita pernah kaji di dosa-dosa besar. Nanti juga disebutkan ada dosa syirik, ya, dosa pembunuhan, dosa perzinaan dan sebagainya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Faman ladzi akhrajal abawain minal jannah. Kemudian Ibnu Qayyim mengingatkan kita, lantas bukankah dosa dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan dua orang tua kita, ayah ibu kita, yaitu Adam dan istrinya Hawa, ya, dikeluarkan dari surga. Karena sebab apa? Karena sebab dosa yang dilakukan, karena sebab kemaksiatan yang dilakukan. Keluar dari surga, yang mana surga adalah dari ladzati wan na'im, negeri tempat tinggal kelezatan dan kenikmatan, yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, wal bahjah, keindahan. Surga itu adalah isinya adalah kelezatan, kenikmatan, keindahan, wasurur, kesenangan, kegembiraan. Allah keluarkan Nabi Adam dan istrinya dari surga menuju mana? Ila daril alami wal ahzani wal masaib. Allah keluarkan menuju ke tempat yang penuh dengan penderitaan, alam, penderitaan, wal ahzan, kesengsaraan, kesedihan, wal masaib, dan musibah, yaitu di bumi. Tidak lain karena sebab dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh ayah ibu kita, yaitu Adam dan istrinya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan juga beberapa perkataan para ulama salaf. Di antaranya adalah perkataan Fudail bin Iyad, biqadri ma yasgharu adh-dhanbu 'indaka ya'zum 'indallah. Semakin kecil dosa itu engkau lihat di dalam pandanganmu, ya'zum 'indallah, justru semakin besar ia di sisi Allah. Wa biqadri ma ya'dhumu 'indak yasgharu 'indallah. Dan sebaliknya, semakin besar dosa itu terasa di dalam pandanganmu, maka semakin kecil ia di sisi Allah. Maka di sini yang harus kita perhatikan, ternyata kita tidak boleh memandang remeh dosa. Jangan sekali-kali kita memandang kecil sebuah dosa yang kita lakukan. Justru di situ besar di sisi Allah nilainya. Ketika kita memandang setiap perbuatan dosa yang kita lakukan adalah besar, maka semakin kecil pula di sisi Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa halaman 81. Kemudian di sini juga ada perkataan Hudzaifah, idza adnabal 'abdu dzanban nukita fi qalbihi nuktah sauda hatta yasir qalbuhu kasyatir raida. Ketika seorang hamba melakukan dosa, hatinya akan ditandai dengan titik-titik hitam. Jika dosa itu terus berulang, dilakukan lagi dan dilakukan lagi, hatinya akhirnya menjadi seperti domba yang terbalik, yakni hati yang terbalik dari fitrahnya. Kita sedikit paparkan beberapa dampak buruk daripada dosa dan maksiat. Sejatinya ini pembahasan ini juga akan dibahas dalam buku ini di dalam pasal yang ke-3, fi ta'dadil adrolil azimah lidzunub. Atau ya betul, di dalam pasal yang ketiga,
pasal yang kedua, ya, pasal yang kedua, nas-nas yang menunjukkan tentang dampak buruk daripada dosa. Kita paparkan 3, ya, karena di sini seperti sebuah nukilan daripada kitab Ad-Da' wa Dawa, karena pembahasan lebih luasnya lagi kalau kita ingin kaji ada di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita tampilkan atau kita sampaikan 3 daripada dampak buruk daripada dosa dan maksiat. Yang pertama, kemaksiatan yang dilakukan atau dosa yang dilakukan menghalangi datangnya ilmu atau masuknya ilmu. Itu yang pertama. Karena efek daripada kemaksiatan atau dosa akan menghalangi masuknya ilmu. Dan ketika ilmu saja sudah terhalang, maka bagaimana kita bisa berada di dalam jalan hidayah? Bagaimana kita bisa meniti ketaatan kepada Allah, yang mana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bisa kita peroleh daripada ilmu jalannya. Maka hal yang harus kita perhatikan adalah tatkala kita merasa jauh daripada jalan hidayah, jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita harus introspeksi, adakah dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan sehingga ilmu itu terhalang daripada diri kita. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara dampak jelek daripada kemaksiatan adalah hirmanul ilm. Ilmu sulit masuk. Fa innal ilma nur, karena ilmu adalah cahaya, yakdhifullah fil qalb, yang Allah masukkan, yang Allah tanamkan di dalam hati. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur, sementara kemaksiatan memadamkan cahaya tersebut. Walamma jalasal Imam Asy-Syafi'i, dan tatkala Imam Syafi'i duduk menimba ilmu dari gurunya yaitu Imam Malik, membacakan kepadanya di hadapan Imam Malik, maka gurunya Imam Malik merasa takjub dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, dengan kekuatan pemahaman yang dimilikinya, kesempurnaan pemahamannya. Kemudian apa kata Imam Malik? Inni arallah qad alqa ala qalbika nuran. Aku telah melihat Allah telah memasukkan cahaya di dalam hatimu. Maka apa kata Imam Malik? Fala tudfi'uhu bi dzulmatil ma'siyah. Maka jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan gelapnya kemaksiatan. Wa qala Syafi'i rahimahullah, kemudian di saat yang lain, ya, Imam Syafi'i mengeluhkan tentang keadaan dirinya yang sulit menerima ilmu. Syakautu ila Waqi', dan ini sudah populer, ya. Kata-kata ini sudah sangat populer. Satu ketika aku mengadu kepada guruku Waqi', su'a hifdzi, tentang buruknya hafalanku, tidak bisa cepat untuk bisa menghafal, susah sekali untuk menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian guruku menunjukiku, memberikan aku petunjuk, menasihatiku agar aku tinggalkan kemaksiatan. Wa qala i'lam bi annal ilma fadlun, kemudian Imam Waqi' mengatakan, ketahuilah wahai Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah sebuah karunia. Wa fadlullahi la yu'tahu 'asi, dan karunia Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Itu tadi yang pertama, dampak buruk daripada dosa dan maksiat menghalangi masuknya ilmu. Kemudian yang kedua, yang bisa kita langsung rasakan efek buruk daripada dosa dan maksiat adalah menghalangi datangnya rezeki. Di dalam sebuah hadis Tsauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang daripada rizkinya karena dosa yang telah diperbuat. Innal 'abda la yuhramu rizq bidzambi yusibuhu. Sungguh seorang hamba akan terhalang daripada rizkinya karena sebab dosa yang diperbuatnya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa kama anna taqwallah, dan sebagaimana takwa kepada Allah majlabatun lirizq, sebagai kunci pembuka rizki.
Fatarkut taqwa, maka meninggalkan ketakwaan, lalai daripada ketakwaan kepada Allah, majlabatun lil faqri. Dia kunci pembuka kefakiran, ya, atau justru dapat mengundang kefakiran, kemiskinan. Famastujliba rizqullah bimithli tarkil ma'asi. Rizki hanya akan bisa mengalir, hanya akan bisa diberikan, akan bisa menuju kepada seseorang yang menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Rizki itu ibarat aliran. Tatkala justru ketika kita membendungnya dengan kemaksiatan, nggak akan mengalir rezeki tersebut kepada kita. Maka jangan sekali-kali kita bendung rezeki tersebut dengan kemaksiatan yang kita lakukan, karena kemaksiatan mengundang, ya, efek bahaya. Bahaya yang kedua apa? Terhalang rezeki. Rezeki tidak bisa menemui kita, karena kita sendiri justru yang menghambatnya. Kemudian yang ketiga, dampak buruk daripada dosa dan maksiat adalah seperti yang kita sampaikan, kemaksiatan, dosa menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah la tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatan aslan. Pelaku maksiat, dia akan merasakan kesempitan dalam hatinya, kesepian dia, kehampaan yang membuat hubungannya dengan Allah terasa jauh. Justru karena dosa dan maksiat yang dilakukan, dia merasa sepi, merasa hampa. Dia merasa hubungannya dengan Allah seakan-akan terasa jauh. Perasaan seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Mungkin kita merasakan tatkala kemaksiatan itu sedang dilakukan, kita merasakan kenikmatan. Tetapi sejatinya apa kenikmatan yang sesungguhnya kita dapat dari kemaksiatan yang kita lakukan? Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia mengundang kenikmatan katanya. Justru itu sejatinya tidak mengundang kenikmatan. Dia mengundang kesepian, kehampaan. Tidak, dia sedang menjauh dari Allah. Allah itu maha dekat, maka kita sendirilah yang menjadikannya terasa jauh dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam tafi bitilkal wahsyah. Bahkan jika seluruh kesenangan dunia diberikan kepadanya, maka tetap tidak mampu untuk bisa menghilangkan rasa sepi tersebut. Sejatinya orang-orang yang berbuat dosa, dia telah mendatangkan kesepian dalam hatinya. Bahkan jika kesenangan dunia itu diberikan kepadanya, tetap tidak bisa untuk bisa menghilangkan rasa sepi yang dia rasakan. Wa hadza amrun la yahissu bi illa man fi qalbi hayah. Perasaan ini ya tidak bisa dirasakan kecuali orang yang hatinya masih hidup. Sebab seseorang itu kalau hatinya sudah mati, tidak akan merasakan yang namanya sakit. Sebagaimana luka tidak akan bisa dirasakan oleh tubuh yang mati. Wa ma li jurhin bimayyitin ilam falau lam tutrak dzunub illa hadaran min wuqu'i tilkal wahsyah lakana al-aqil hariyan bitarkiha. Jika tidak ada alasan lain untuk menjauhi dosa selain demi menghindari rasa sepi tersebut. Jadi sejatinya ini adalah hukuman terberat bagi orang yang melakukan dosa. Merasa sepi, merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita bisa hidup ketika kita jauh dari Allah? Orang yang melakukan kemaksiatan justru dia telah mendatangkan kesepian dalam dirinya. Kita sering mendengar ya hampa hatiku apa. Itu kan karena kalian sendiri yang melakukannya. Karena dosa yang telah diperbuat oleh manusia sehingga kesepian itu datang. Bagaimana caranya agar kesepian itu bisa hilang? Justru dengan meninggalkan dosa tersebut. Kalau kita ingin terbebas dari rasa hampa, rasa sepi,
ya tinggalkanlah dosa-dosa yang diperbuat. Apa sih dosa yang aku perbuat? Kadang inilah masalahnya, dia tidak merasa bahwa dia sedang melakukan dosa. Karena tadi akan ada pembahasannya nanti, ketaatan mengundang ketaatan selanjutnya. Kemaksiatan mengundang kemaksiatan berikutnya. Masya Allah. Kemudian di sini ada satu kisah seorang lelaki mengadu kepada salah seorang ulama tentang rasa sepi yang ia rasakan. Kemudian apa jawaban ulama tersebut? Idza kunta qad auhasyatka dzunub. Jika dosa-dosa telah membuat hatimu menjadi sepi, ya, merasa sepi. Fada'ha idza syi'ta wasta'nis. Maka tinggalkanlah dosa tersebut kapanpun engkau mampu. Maka tatkala engkau tinggalkan dosa-dosa tersebut, ketentraman akan kembali hadir di dalam hatimu. Walaysa 'alal qalbi amar min wahsyatiz dzanb. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi hati selain kehampaan yang muncul akibat terus-menerus terjerumus di dalam dosa. Walaysa 'alal qalbi amar min wahsyatiz dzanbi 'alal dzan. Kata alim ini, tidak ada lagi, ya, yang lebih menyakitkan bagi hati selain kehampaan yang muncul akibat dosa yang dilakukan kemudian dilakukan lagi, ya, terus menerus terjerumus di dalam dosa. Wallahul musta'an. Semoga Allah senantiasa menolong kita untuk menjauhi dosa dan mendekatkan diri kepadanya. Baik, jamaah sekalian, saudara-saudaraku, mari kita masuk kepada buku Tarhibul Qulub bi Dzikri Adrariz Dzunub. Dimulai dengan al-muqaddimah. Di sini penulis memulai tulisannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum waqtada bihudahum ila yaumiddin. Fa inna Allah subhanahu khalaqal insana li ta'atih. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tujuannya untuk taat. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ya. Ketika Allah sudah menciptakan jin, sudah menciptakan manusia, maka langkah berikutnya yang harus diperhatikan oleh jin dan manusia adalah tahu siapa yang menciptakannya. Ketika dia tahu siapa penciptanya, maka dia akan berterima kasih kepadanya, beribadah kepadanya, bersyukur kepadanya. Maksud daripada ibadah adalah Allah menciptakan manusia, jin dan manusia adalah untuk menyembah. Maksudnya adalah aku memerintahkan kepadanya dan aku melarang kepadanya. Jadi apa? Perintah dan larangan. Jadi ibadah, konsep ibadah itu isinya adalah perintah dan larangan. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa perintah dan larangan ini penting bagi kita agar kita bisa sampai kepada tujuan. Bagaimana kita bisa sampai ketika kita naik mobil di jalan tol? Kita mau menuju satu tempat, kalau tidak ada rambu-rambunya, tidak ada perintah, tidak ada larangannya, nggak akan sampai kita. Petunjuk kilometer sekian, petunjuk pintu tol keluar mana, misalnya Madiun, kemudian mana Nganjuk, kemudian Mojokerto, Kertosono. Kita mau menuju mana? Mojokerto. Oh, belum berarti. Kan kita tahu dari mana kita mau keluar ke Mojokerto menuju Mojokerto? Dari petunjuk-petunjuk. Petunjuk-petunjuk itulah isinya perintah dan larangan. Tatkala hujan turun dilarang kencang-kencang. Kendalikan kecepatan kendaraan. Itu semua adalah agar kita sampai kepada tujuan. Maka Allah menciptakan manusia, jin dan manusia adalah perintah dan larangan untuk beribadah, dan ibadah adalah perintah dan larangan. Wa ta'ah, dan ketaatan adalah fi'lul ma'mur bihi, melaksanakan perintah, wa tarkul manhi anhu, dan meninggalkan larangan. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan, dosa itu muaranya adalah meninggalkan perintah dan
melakukan larangan. Tatkala kita meninggalkan perintah, maka sejatinya kita telah mengundang dosa, mengundang murka, mengundang kerugian, kemudaratan. Karena dosa, sekali lagi sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, akan memiliki dampak buruk. Dosa yang berkaitan dengan perintah, dan ini adalah dosa yang menimbulkan murka yang lebih besar daripada dosa melakukan larangan. Karena ketika kita meninggalkan perintah, kita sejatinya telah menghancurkan bangunan Islam. Karena rukun Islam semuanya adalah berisi tentang perintah-perintah. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji. Tatkala kita meninggalkan perintah, maka kita sejatinya telah menghancurkan bangunan Islam kita sendiri. Wa dzakarallahu azza wa jalla anna ta'atal insani li rabbih huwa muqtada imanihi. Dan Allah telah mengingatkan, menyebutkan di dalam banyak ayat bahwa ketaatan manusia kepada Tuhannya itulah inti daripada iman. Apa tadi? Ketaatan manusia kepada Tuhannya. Tadi taat tadi apa tadi? Taat adalah melakukan perintah, meninggalkan larangan. Itulah taat. Dan ini adalah inti dari iman. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, surat Al-Anfal ayat pertama. Dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita masih ingin dikatakan atau berada di barisan orang-orang yang beriman, taat. Apa itu taat? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan, meninggalkan larangan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu antum tasma'un, surat Al-Anfal ayat ke-20. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa la tawallau anhu, dan janganlah engkau berpaling daripada ajaran Allah. Dan janganlah engkau berpaling daripada apa? Perintah dan larangannya. Maksudnya apa? Apa yang menjadi perintah laksanakan, apa yang menjadi larangan ditinggalkan. Wa antum tasma'un, padahal kalian adalah orang-orang yang mendengar. Wa dzakara ta'ala anna ta'ata rasulih, dan juga Allah banyak menyebutkan di dalam ayat-ayatnya bahwa taat kepada Rasul juga di antara sebab kemenangan. Ya, lil fauz, ya, sababun lil fauzi wal hidayah. Sebab memperoleh kemenangan dan sebab mendapatkan hidayah atau lestarinya hidayah di dalam jiwa kita. Karena hidayah ini ya butuh yang namanya dijaga. Kita setiap hari memohon kepada Allah meminta hidayah, maksudnya adalah agar Allah juga menjaga hidayah ini agar tidak lepas. Karena ini penting, justru ini yang paling penting agar tidak lepas hidayah itu dalam diri kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, lestarikanlah hidayah ini agar kami tetap istiqomah di atas ketaatan. Karena dengan kita bisa istiqomah di dalam ketaatan, maka insya Allah akan menyampaikan kita kepada tujuan, yaitu apa? Surga. Kampung halaman kita yang sesungguhnya. Karena Allah sudah mengeluarkan orang tua kita, Nabi Adam dan istrinya, ke dunia, maka sejatinya kita harus tahu bahwa tempat kembali kita adalah ke surga. Karena asal daripada Adam, kampungnya mana? Surga. Maka kita juga menginginkan kita bisa balik kampung ke surga kelak. Wa nail rahmatihi fid dunya wal akhirah. Taat kepada Rasul juga adalah salah satu sebab mendapatkan rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat. Rahmat adalah kasih sayang. Rahmat adalah Allah ketika sudah cinta, sudah berkasih sayang, mengasihi hambanya, maka dia tidak rela kalau hambanya itu berada di dalam jalan yang salah. Kan kita sedang berjalan ini menuju satu tujuan, sama-sama kita ingin menuju surga. Sama-sama sedang berkendara ini kita di dunia ini, ingin menuju tujuan utama kita surga. Dan Allah ketika sudah berkasih, ya, mengasihi hambanya, tidak ingin hambanya itu salah tujuan. Bahasanya kalau misalnya kita Google Maps,
Masya Allah ya. Kita kalau berkendara sering kita menggunakan Google Maps. Apa yang terjadi kalau kita keluar dari jalur Google Maps? Dimarahin ya. Untung aja nggak misuh-misuh itu Google Maps, ya kan? Itulah sejatinya ketika kita sedang menuju satu tujuan, kita butuh petunjuk, kita butuh pengarah, kita butuh pembimbing. Bagaimana kita bisa mendapatkan bimbingan ya, kasih sayang Allah? Yang paling utama adalah taat kepada Rasul. Ya. Taat kepada Rasul ini bukan hal yang sepele. Maksudnya apa? Jangan engkau beribadah kecuali dengan petunjuk Rasul. Nggak bisa kita main-main dalam beribadah. Nggak bisa kita kemudian suka-suka. Modal cinta aja gitu sama Rasul. Ya Rasul, aku cinta kepadamu. Loh iya, kalau cinta lakukan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Jangan kemudian kok kita seenaknya mengadakan ritual-ritual keagamaan yang nggak ada petunjuknya. Ya, kita merasa seperti hari-hari yang biasa saja, tidak ada yang spesial gitu. Cuman tadi ketika saya mengadakan perjalanan ke sini ya macet gitu. Apa sih yang dilakukan orang-orang? Ya Allah, alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat hidayah untuk tidak melakukan kebiasaan atau perilaku-perilaku yang tidak semestinya. Kita memohon kepada Allah juga petunjuk kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Ya, karena nikmat berada di dalam ketaatan ini harus ditularkan. Ya. Nikmat sekali kalau kita bisa sholat berjamaah di masjid. Tidak hanya, kemaksiatan yang dilakukan akan menutup kebaikan-kebaikan yang banyak. Masya Allah. Ini ibarat orang yang lagi makan, dia rela makan makanan yang nampaknya nikmat, tapi sejatinya itu adalah kehancuran. Dia makan itu, kemudian dia akhirnya sakit. Ketika dia sakit beberapa lama, dia tidak bisa merasakan makanan-makanan yang lebih lezat daripada yang dia makan sebelumnya. Begitulah dosa dan kemaksiatan. Ketika dosa itu dilakukan, dia akan menutup kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan-kebaikan ini padahal nilainya di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Contohnya, apa yang dilakukan saudara-saudara kita tadi malam? Sehingga hilang kesempatan untuk bisa sholat sunnah fajar. Ya Allah. Kalau kita masih bisa diberikan kemudahan untuk itu, kita bersyukur. Karena kita bisa masih diberikan kemudahan untuk bangun sholat subuh dan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Akhirnya hilang kesempatan seperti itu. Dan itu adalah kesempatan yang luar biasa. Kemudian belum nanti entah bisa sholat subuh atau tidak berjamaah. Dan kebaikan-kebaikan yang lain, yang seharusnya dia bisa beraktivitas lebih semangat di pagi hari, dia kemudian tidak bersemangat di pagi harinya, dan sebagainya. Jadi intinya kemaksiatan atau dosa yang dilakukan itu ibarat dia makan sesuatu yang buruk yang kemudian menghilangkan kenikmatan untuk bisa makan makanan yang lebih lezat daripada yang dimakan sebelumnya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Sebagaimana disebutkan, taat kepada Rasul itu adalah sebab kemenangan, sebab fauz, ya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa masuk surga. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan daripada neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka inilah kemenangan yang sesungguhnya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, sungguh dia telah faz, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar, spektakuler. Surat Al-Ahzab ayat ke-71. Kemudian dalam firman yang lain, wa in tuti'uhu tahtadu. Tadi yang pertama akan mendapatkan kemenangan kalau kita taat kepada Rasul. Kemudian taat kepada Rasul juga mendatangkan hidayah. Jika engkau wahai manusia taat kepadanya, dhamir di sini kembali kepada Rasul, maka kamu akan mendapat hidayah. Kamu akan berada di dalam jalur yang semestinya. Menuju kemana? Menuju kepada surga.
Wa qala wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan yang ketiga, kalau kita taat kepada Rasul maka akan mendatangkan kasih sayang Allah. Wa ati'ullaha war rasul, taatlah engkau kepada Allah dan kepada Rasul, la'allakum turhamun. Semoga ya engkau senantiasa mendapatkan rahmat atau dirahmati oleh Allah. Wa akhbaru anna ta'atahu wa ta'ata rasulih sababun li sa'adatil akhirah. Dan juga disebutkan bahwa taat kepada Allah, taat kepada Rasul adalah sebab mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut di akhirat? Kalau kita sudah masuk surga. Ya, surga ini adalah negeri yang tadi disebutkan, negeri yang penuh dengan kelezatan, negeri yang penuh dengan kenikmatan, keindahan, kebahagiaan. Allah hukum Nabi Adam, ya, orang tua kita, moyang kita dan istrinya untuk ke bumi, diturunkan ke bumi untuk menuju ke negeri yang penuh dengan alam, ya, kesengsaraan, musibah, ya, dan juga penuh dengan penderitaan, ya, al-ahzan, kesedihan. Jadi dunia ini kalau kita sedih, kalau kita menderita, wajar karena kita berada di dunia. Kalau kita nggak mau sengsara di dunia, tidak mau menderita di dunia, kita bersabar untuk bisa sama-sama menuju kepada surga yang mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi musibah, kesengsaraan. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mana di dalam surga itu mengalir di dalamnya sungai-sungai. Tidak hanya satu, sungai-sungai. Ya. Khalidina fiha, dia kekal di dalam surga tersebut. Wa dzalikal fauzul azim, dan yang demikian itulah kemenangan yang seharusnya, kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 13. Wa akhbaru annahu sababun lid darajatil 'aliyah fil jannah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul juga sebab untuk mendapatkan derajat, posisi yang tinggi nanti ketika di surga. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka nanti bersama-sama dengan orang-orang yang Allah bernikmat. Jadi kita itu kalau ingin bisa berada di derajatnya para nabi, sejajar kedudukan kita dengan para nabi, sejajar kedudukan kita dengan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur di dalam agamanya, ya. Tidak mendustakan agama, para siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, ya, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Maka catatannya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul tanpa pengecualian, enggak ada tawar menawar. Kalau Allah Rasulnya bilang ini adalah satu ketaatan, satu perintah, kita laksanakan. Allah bilang A, Rasul bilang ini adalah sebuah larangan, kita tinggalkan. Enggak usah dinego, ya, tanpa negosiasi. Kadang-kadang manusia itu masih dinego-nego. Sudah dikatakanlah misalnya perpanjanglah jenggot, masih ditanya apa jenggot itu, masih aja dikomentari gitu. Sudahlah Rasul bilang naikkan kain kalian di atas mata kaki, kita masih membangkang, masih ditawar-tawar. Apapun yang menjadi perintah dan apapun yang menjadi larangannya, tidak ada negosiasi. Karena agama ini bukan milik manusia dan akal manusia, ya. Nggak ada istilahnya fleksibilitas di dalam ketaatan dan larangan. Apa yang diperintah, apa yang dilarang, ya, kita taat. Kita lakukan apa yang diperintah dan kita tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Wa hadzarallahu subhanahu min maghabbati ma'siyatih. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan tentang akibat atau kesudahan daripada dosa yang dilakukan atau kemaksiatan yang dilakukan.
Jika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, maksudnya adalah tidak taat, melakukan melakukan larangan, meninggalkan perintah dan melakukan larangan adalah sebuah kemaksiatan. Apa akibatnya? Adalah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa man yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima. Surat Al-Fath ayat 17. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surga, mengalir di dalamnya sungai-sungai. Wa man yatawalla, tetapi sebaliknya barang siapa yang berpaling, tidak taat, ingkar, yu'adzibhu 'adzaban alima, sejatinya Allah telah siapkan azab, hukuman. Allah menanti, ya, yu'adzibhu di sini dengan fi'il mudhari'. Nanti akan Allah hukum dan selamanya, sampai dirasa hukuman itu selesai sesuai dengan kadar dosa yang diperbuat. Jadi hukuman itu berlaku sesuai dengan dosa yang diperbuat. Sebagaimana kita kalau misalnya menghukum anak, ya, kita hukum sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan. Dirasa cukup, dirasa belum, lanjut. Yu'adzibhu di sini dengan menggunakan fi'il mudhari'. Ya. Senantiasa terus. Sampai kapan? Sampai kalau memang dia adalah orang yang beriman, ada kesempatan masuk surga. Tapi ya, yang sangat disayangkan adalah orang kafir. Nggak ada istilahnya selesai dari hukuman, lanjut terus. Maka kita harus berhati-hati dari berpaling daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Di sini di lain redaksi dikatakan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan menantang aturannya, Masya Allah, merasa tidak terima dengan syariat Islam, dia tantang, dia adakan tandingan. Yata'adda hududahu, dia menantang had. Ya, had itu adalah hukuman yang sifatnya sudah pasti ada dalam Al-Quran. Dia ingin ganti itu. Yudkhilhu naron khalidan fiha. Bahaya. Karena ketika orang itu sudah menantang aturan Allah, yang dikhawatirkan dia kafir. Itu adalah efek terjauhnya. Ya. Karena ketika orang sudah tidak setuju dengan aturan Allah, terus dia ini apa gitu kan? Ini sama saja dengan orang yang kafir. Maka di sini kata Allah apa? Dia nanti akan masuk neraka. Aku masukkan dia ke dalam neraka selamanya. Walahu adzabun muhin, dan di dalam neraka dia akan merasakan, mendapatkan azab yang hina. Terhinakan dia karena mau menantang aturan Allah, menantang syariat Allah. Ya. Menghina Al-Quran, isinya dan sebagainya. Wa qala Allah Ta'ala li Nabi Muhammad, dan Allah berkata kepada nabinya Muhammad, Allah sampaikan ini kepada nabinya Muhammad, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Wahai Muhammad, katakanlah, inni akhafu in asaitu rabbi, sesungguhnya aku takut akan azab, ya, pada hari yang besar. In asaitu rabbi, jika aku mengingkari, jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah wahai Muhammad, apa? Aku nanti akan mendapatkan azab yang besar, ya, di hari kiamat. Qulillaha a'budu mukhlasan lahu dini. Katakanlah wahai Muhammad, hanya Allah Rabb yang aku sembah dengan penuh ketaatan. Ya, qulillah, katakanlah hanya Allah, a'bud, aku menyembah Allah saja. Mukhlisan lahu dini, dengan penuh ketaatan, ikhlas, ya, dengan al-out, ya, tidak dengan sempurna. Jadi yang namanya beragama itu harus sempurna, tidak setengah-setengah gitu. Mukhlisan itu maksudnya adalah ikhlas. Ikhlas itu maksudnya adalah profesional. Loh, kita itu setiap bekerja aja dituntut untuk profesional. Kenapa? Karena kalau nggak profesional, ya kalah saing kita. Mungkin kita juga tidak akan mendapatkan gaji yang sesuai.
Maka dalam beribadah pun kita tuntutannya adalah ikhlas, profesional, all out, nggak boleh setengah-setengah. Katakanlah itu, wahai Muhammad, aku hanya menyembah Allah secara penuh, ya, dengan ketaatan yang penuh, dengan kesadaran yang penuh di dalam menjalankan agama. Kata Allah di dalam surat Az-Zumar, ya, bisa kita kaji nanti ayat 13 sampai dengan ayat 16. Fa'budu ma syi'tum min dunihi qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Maka kata Allah, sembahlah selain Dia sesukamu. Ya. Qul innal khasirina, orang-orang musyrik, maksudnya ini adalah ini ditujukan untuk orang-orang yang tidak menyembah Allah. Sudahlah kalau begitu, sembahlah selain Dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Qul innal khasirin, sesungguhnya nanti orang-orang yang merugi, ya. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Khasiru anfusahum wa ahlihim, dan juga merugikan keluarganya. Maka kita sebagai kepala keluarga harus berhati-hati ketika membawa penumpang. Kita ini ibarat sedang mengendari mobil dan kita adalah supirnya, di mana keluarga kita, kerabat kita yang berada di dalam naungan kita adalah penumpangnya. Jangan sampai kita celakakan mereka. Jangan sampai kita bawa mereka kepada kesengsaraan, kesesatan, kecelakaan. Maka kita punya tanggung jawab penuh, ya, sebagai kepala keluarga laki-laki. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Apa kerugian yang nyata? Yaitu ketika berpaling, ya, daripada agama Islam. Ini berarti dengan penuh kesadaran dia, ya, dengan penuh kesadaran merugikan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Lahum min fawqihim dzulal, yang mana nanti ketika di akhirat, ya, ketika dia sudah berada di persidangan Allah dan akhirnya dia, karena dia syirik kepada Allah, ya, tidak mau menyembah Allah, siapapun yang tidak mau menyembah Allah, maka nanti di akhirat lahum min fawqihim, di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api. Wa min tahtihim, di bawah mereka juga ada api yang mengelilingi mereka. Atas bawah semuanya adalah api yang berlapis-lapis. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Demikianlah Allah mengancam kita, mumpung masih hidup, kita pertahankan hidayah yang saat ini masih kita genggam, ya, maka kita perlu menjaganya dengan sungguh-sungguh agar tidak lepas hidayah ini, ya, dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Sesungguhnya yang demikian adalah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab tersebut. Terakhir ditutup dengan ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepadaku. Di sini kemudian ada kata-kata takwa, maka Allah menyuruh hambanya untuk bertakwa, ya. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berkata Abdullah bin Mas'ud menanggapi ayat ini, yang dimaksud dengan haqqa tuqatih, apa sih yang dimaksud dengan haqqa tuqatih, sebenarnya takwa adalah an yuta' fala yu'sa. Engkau hendaknya engkau taat dan jangan engkau maksiati, jangan engkau durhakai, ya. Ketaatan itu tidak boleh bercampur dengan kedurhakaan. Kemudian apa? Wa yuzkara fala yunsa, dan hendaknya Allah selalu diingat-ingat, ya, berzikir kepada Allah, jangan kau lupa. Maka kita mengingat Allah ini atau kita berzikir kepada Allah ini dalam rangka menuju ketakwaan. Karena kita diminta untuk bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya. Lantas apa itu takwa yang sesungguhnya? Ya, an yuta' fala yu'sa, engkau taati dan jangan engkau durhakai. Engkau ingat Allah, engkau zikir kepada Allah dan jangan engkau tinggalkan, jangan engkau lupakan Allah. Wa yushkar fala yukfar, dan engkau selalu bersyukur dan jangan engkau ingkari, kufuri. Setiap apa yang kita rasakan kita bersyukur dan kita tidak mengkufuri apa yang menjadi pemberian Allah, nikmat karunia dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan haqqa tuqatih. Taat tanpa maksiat. Ingat, tidak melupakan Allah. Dan yang ketiga adalah mensyukuri tanpa mengkufuri. Kemudian wa qala Allah Ta'ala wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, orang-orang yang diberikan Alkitab, ya,
diberikan ajaran, diberikan panduan, ya, syariat sebelum kamu dan juga kamu, ya, alias umatnya Nabi Muhammad, anittaqullah. Jadi perintah takwa itu tidak hanya untuk kaum umatnya Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad yang Allah utus para nabi dengan ajaran Islam, ya, maka semua mereka juga diminta untuk bertakwa kepada Allah. Dan apa? Wa in takfuru, dan jika kalian mengkufuri, mengingkari, ya, kafir, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Kekufuranmu wahai manusia tidak mengubah kekuasaan Allah, tidak mengubah keperkasaan Allah, tidak mengubah apa yang menjadi milik Allah. Langit dan bumi semuanya milik Allah, tidak mengubah, tidak, istilahnya tidak akan mengganggu stabilitas itu. Maksudnya ini adalah milik Allah semuanya. Kamu ini kufur ini gimana maunya gitu. Kalian manusia ini berada di mana? Berada di bumi. Bumi ini milik siapa begitu? Kok bisa gitu ya kita melihat manusia atau diri kita mengkufuri nikmat Allah, kita tidak ingat sama Allah bahwa kita sedang berada di bumi milik Allah, kita berpijak di atas bumi Allah. Kok kita masih hendaknya ketika kita ingin melakukan dosa atau melakukan maksiat, kita berpikir kita ini berada di bumi Allah. Lantas sopankah kita melakukan kemaksiatan di atas buminya? Ini milik Allah semua begitu. Bahasa simpelnya begini ya. Kita berada di rumah orang, apakah layak kita mau kemudian melakukan kerusakan di rumah orang gitu ya? Ya. Malu lah rasanya gitu. Ingin melakukan keonaran, tindakan yang melukai hati pemilik si rumah begitu. Ini kan sesuatu yang bisa kita rasakan bahwa ketika kita berada di rumah orang, kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang membuat murka pemilik rumah. Apalagi ini semua bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana kita kalau mau bermaksiat? Mau ke planet Mars gitu, baru melakukan kemaksiatan di sana, itu milik siapa begitu? Masya Allah. Nggak bisa kita lari daripada pantauan, nggak bisa kita lari dari ini semua milik Allah. Seharusnya kita berpikir untuk kemudian kita memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik ya untuk tidak untuk selalu berada dalam ketaatan dan untuk tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Wa qala rajulun li Abi Hurairah mat taqwa, terakhir sebelum kita tutup. Seorang bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan takwa? Kalau tadi Ibnu Mas'ud mendefinisikan takwa yang sesungguhnya, maka di sini Abu Hurairah ditanya oleh seorang, apa itu takwa? Hal akhatta tariqan dza syauq. Masya Allah, ini sudah sering kita dengar. Apakah engkau pernah berada di jalan yang banyak durinya? Qala na'am. Ya, aku pernah melewati jalan yang kalau kita naik motor gitu ya bergelombang gitu ya, banyak lubangnya. Fa kaifa sana'ta? Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di jalan tersebut? Idza ra'aitu syauq, kalau aku melihat ada duri, ada hambatan di dalam jalanku, adaltu anhu. Ya, aku putar balik lah atau tinggalin, intinya jangan lewat yang situ gitu. Lah itu kan jalannya tidak baik. Kan kita bisa mencari jalan yang lebih bagus. Atau kata orang ini, jawastuhu, ada duri, ya aku lompati. Ya, intinya adalah dia berhati-hati sebenarnya. Aku lewati, intinya duri tadi jangan sampai aku kena gitu. Au qassartu anhu, atau aku batasi, maksudnya adalah cut gitu ya. Aku lewatnya tidak lewat sini ya. Intinya adalah dia berhati-hati ketika dia melewati jalan yang penuh dengan duri, penuh dengan lubang. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Dzakat taqwa. Itulah takwa. Sejatinya kita sedang berjalan menuju kepada tujuan kita. Jangan sampai kita tidak tahu tujuan. Kita ini sedang berjalan menuju surga. Itu cita-cita kita. Maka kita ketika tujuan kita surga, kita happy aja hidup, ya kan? Nggak ada yang susah gitu loh. Untuk apa dibuat susah? Kita ini sedang menuju surga. Larangan, perintah larangan, ini adalah panduan. Panduan agar kita berada di dalam jalurnya. Agar kita bisa keluar atau berujung kepada tujuan kita, yaitu surga. Happy. Kita kalau naik mobil di tol aja happy-happy. Kok bisa kita happy naik mobil di tol? Ya ada tujuan, ada panduannya gitu kan. Kalau nggak ada panduannya, gimana kita nggak bisa kan, sengsara kita. Ini kemana ini kita mau berjalan nih?
Justru karena ada panduannya, ada perintah dan larangannya, kita happy, kita senang gitu, nggak ada rasa susah. Maka Masya Allah, sekali lagi, perintah dan larangan ini bukan musuh, ya, bukan menjadikan kita susah dalam hidup, justru menjadikan kita bahagia, happy. Ya, kita rasakan ya, ketika kita lagi berada di jalan tol, kita happy. Kenapa kita happy? Tenang. Loh Pak, kok bisa tenang? Sudah ada panduannya, ya kan? Jarak aman ya per 100 meter, kilometer sekian, ada CCTV, Masya Allah. Apalagi panduan berkendara dan sebagainya, sudah lengkap ya. Kalau yang kurang ya silahkan ditambahi dan silahkan hubungi pihak berwenang gitu. Lampu-lampu di jalan ya misalnya kurang terang gitu ya, silahkan intinya semuanya fasilitas itu adalah mendukung kita untuk menyelamatkan kita. Perintah dan larangan berarti adalah bukan menjadikan kita susah, tetapi menjadikan kita senang, agar kita selamat sampai kepada tujuan. Demikian yang bisa kita sampaikan ya, insya Allah kita lanjutkan lagi. Dan buku ini tersusun dari 4 pasal ya. Kita singkat. Pasal pertama dan insya Allah akan kita bahas minggu depan, fi dzikri aqsami dzunub, macam-macam dari dosa, wa anwa adrariha, dan macam bahayanya. Kemudian pasal yang kedua, fin nususid dala ala adrari dzunub, nas-nas, dalil-dalil yang menyebutkan atau menunjukkan tentang bahayanya dosa. Dan pasal yang ketiga, fi ta'dadil adraril azimah lidzunub, ya di sini baru disebutkan ya bentuk-bentuknya, efek daripada dampak negatif daripada dosa. Kemudian yang keempat, fi syarhi anwa'i ghururil asin, penjelasan tentang macam-macam gurur itu maksudnya ketertipuan ya. Jadi orang-orang yang bermaksiat itu sejatinya sedang tertipu begitu ya. Ya, tertipu dengan syaitan ya, tertipu dengan dunia dan sebagainya. Nanti akan dibahas di situ. Kemudian pasal yang kelima, fi syarhi khamsati dzunubin min a'dhamil ma'asi. Di sini disebutkan 5 jenis kemaksiatan yang besar ya. Sejatinya ini merujuk kepada dosa-dosa besar juga yang paling besar gitu. Tapi di sini disebutkan 5 ya, 5 dosa besar yang paling besar urutannya. Begitu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ada pandangan, ada motivasi untuk tetap kita melanjutkan pembahasan ini sampai dengan tuntasnya kitab ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.